Selamat datang ke Bali. Oke, kali ini kita mau dalemi lagi nih. Satu alat dari sumber kita, buku The Road Less Stupid, Betul, tepatnya dari bab 43 ya, soal matriks analisis opsi. betul. Alat yang cukup praktis sebenarnya buat bantu ambil keputusan. Iya kan? Sering banget kita tuh, aduh bukannya nggak tahu mesti gimana, tapi ya itu, malas aja gitu ya buat ngelakuin yang benar. Mm-mm. Penulisnya kan bilang tuh, kayak semua mau ke surga tapi nggak ada yang mau mati. Haha, iya bener. Intinya, hasil bagus ya perlu usaha, nggak ada yang instan. Nggak ada jalan pintas ajaib lah. Dan hampir semua keputusan penting itu kan pasti ada trade-off-nya ya. Ada yang dikorbanin, nggak mungkin dapat semua. Selalu ada pertukaran. Nah, alat ini, si matriks ini, tujuannya ya buat bantu kita nimbang-nimbang itu. Nimbang pro kontra secara lebih, jernih gitu. Nggak cuma pakai perasaan atau harapan kosong. Persis. Biar lebih rasional lah. Oke, mari kita bedah deh. Gimana sih cara kerjanya? Penulisnya tuh kayaknya keras banget ya, mengingatkan kita jangan cari solusi ajaib yang murah, gampang gitu. Iya, karena emang seringnya nggak ada. Mencoba nimbang semua di kepala doang itu, wah. Itu dia bilang permainan orang bodoh ya. Hahaha. Iya, karena seringkali kita nggak sanggup. Otak kita itu ada batasnya buat nimbang banyak hal kompleks barengan. Ujung-ujungnya salah pilih, atau kena pajak kebodohan itu ya, mahal bayarnya. Betul banget. Nah, matriks ini tujuannya yaitu buat menghindarinya. Dia maksa kita taruh semua pilihan, dijejerin gitu, terus dibandingin pakai kriteria yang sama. Apel sama apel lah. Jadi kelihatan gitu ya perbandingannya. Iya, biar gambaran besarnya lebih utuh, ngurangin bias juga. Tapi ingat ya, ini alat bantu mikir, bukan kalkulator jawaban. Alat bantu mikir, bukan mesin penjawab otomatis. Oke. Berarti bukan cuma soal ngisi-ngisi tabel aja nih. Ada fondasinya, biar efektif. Penulisnya nyebutin apa aja tuh? Ada 3 hal penting. Yang pertama, ini krusial banget, kejelasan tujuan. Maksudnya? Ya, Anda harus tahu dulu sebenarnya apa sih yang mau dioptimalkan lewat keputusan ini. Tujuannya apa? Oh iya ya, kalau tujuannya nggak jelas, gimana mau nilai opsinya kan? Benar. Nggak tahu mana yang lebih baik kalau nggak jelas lebih baik dalam hal apa. Kompasnya harus jelas dulu. Oke, kejelasan tujuan. Yang kedua, tadi dibilang kejujuran brutal. Wah, serem amat. Iya, kedengarannya gitu ya. Tapi maksudnya tuh jujur sama diri sendiri. Bener-bener jujur. Jujur soal apa nih? Soal sumber daya. Waktu Anda ada berapa? Tenaga, uang. Terus jujur juga soal hasil yang realistis tuh kayak gimana. Jangan ngawang-ngawang. Jangan mimpi ketinggian gitu ya. Betul. Terus soal risiko. Dan ini penting jujur soal kemampuan kita atau tim kita buat jalanin opsi itu. Mampu nggak sebenarnya? Oke. Itu seringkali kita suka, melebih-lebihkan kemampuan diri ya. Nah, itu dia. Makanya kadang butuh orang lain buat ngasih pandangan objektif. Masuk akal, masuk akal. Oke, yang ketiga, pemikiran kritis. Ini soal nggak nelen mentah-mentah. Gali lagi asumsi di balik tiap opsi. Resiko tersembunyinya apa aja? Jadi benar-benar dipertanyakan gitu ya. Jangan cuma lihat permukaannya aja. Iya. Makin kritis di awal, makin kecil kemungkinan nyesel atau bayar pajak kebodohan tadi. Sip. Jadi fondasinya, tujuan jelas, jujur banget, sama mikir kritis. Oke, sekarang kita masuk ke isinya nih. Kriteria input atau biayanya apa aja yang disaranin? Penulisnya ngasih contoh beberapa nih. Ada waktu, ya jelas lah ya, berapa lama atau kapan targetnya. Oke, waktu. Terus, upaya atau effort. Ini bisa presentasi waktu Anda atau jam per minggu gitu. Oke. Uang, tentu aja. Investasinya berapa. Nah, terus ada yang pakai skala 1-10. Skala, buat apa tuh? Buat hal-hal yang agak susah diukur pasti. Misalnya, Harga atau price tag, ini bisa biaya awal atau tingkat kesulitannya aja, skala 1-10. oke, terus? Kompetensi, sepanjang mana sih Anda atau tim Anda mampu ngerjain ini, skala 1-10 lagi. Terus? Risiko, seberapa besar risikonya, 1-10. Dan ada satu lagi yang menarik, konsekuensi yang dapat diterima. Maksudnya, kalau opsi ini gagal total, skenario terburuknya Anda bisa nanggung nggak? Skala 1-10 juga. Wah, itu dalam juga ya mikirnya. Bisa nerima nggak kalau gagal? Iya, ini bantu ngukur toleransi risiko kita secara lebih nyata. Tapi skala 1-10 ini kan subjektif banget ya jadinya. Banget! Dan nggak apa-apa, tujuannya bukan cari angka pasti kok.
Tapi buat estimasi relatif, biar bisa dibandingin antar opsi. Oh, jadi biar kelihatan aja opsi A risikonya lebih tinggi dari B gitu ya? Nggak harus presisi angkanya. Betul. Dan Anda bisa nambahin atau ngurangin kriteria ini sesuai kebutuhan kok. Yang penting, proses mikir pas ngasih skornya itu. Oke, itu input atau biayanya. Terus sisi output atau hasilnya gimana? Biasanya lebih simpel sih. Fokusnya ke berapa banyak uang yang bisa dihasilkan, potensi profitnya lah. Potensi keuntungan finansial ya? Iya. Sama, kapan atau tanggal berapa hasil itu kira-kira bisa dicapai. Lagi-lagi, ini estimasi ya. Oke, nah udah keisi semua nih matriksnya. Ada opsi A, B, C, udah ada skor input, skor output, terus diapain? Dijumlahin aja semua skornya. Nah, ini dia jebakannya. Penulisnya wanti-wanti banget. Jangan cuma dijumlahin skornya. Itu bisa salah besar. Loh, kenapa? Bukannya logis dijumlahin? Karena bobot tiap kriteria itu beda-beda kan? Nggak semua sama pentingnya. Proses selanjutnya itu pemeringkatan atau ranking. Dan ini sangat subjektif. Subjektif gimana maksudnya? Anda yang harus nentuin buat keputusan ini, kriteria mana yang paling penting. Mungkin buat satu proyek, waktu itu paling krusial. Buat yang lain, mungkin risiko yang paling harus diminimalisir. Atau uang modalnya. Beda-beda prioritasnya. Oke. Jadi matriks ini nggak ngasih jawaban ini yang terbaik. Tapi dia nyajiin data, terus kita yang nimbang sesuai prioritas kita sendiri. Tepat, itu dia intinya. Matriks ini alat visualisasi trade-off. Dia nunjukin konsekuensi tiap pilihan secara gamblang, sebelahan. Biar kita nggak cuma milih yang kelihatannya gampang di awal doang gitu ya. Betul, mendorong pemikiran rasional biar nggak impulsif. Oke. Jadi kesimpulannya nih, matriks analisis opsi dari bab 43 ini tuh cara terstruktur gitu ya buat menghadapi pilihan sulit dan pertukaran yang nggak bisa dihindari. Betul, ya. Mendorong kita mikir lebih dalam. Nggak cuma ngandelin feeling atau harapan semu. Ini butuh usaha ya berarti buat bikinnya? Pasti ada usahanya. Tapi coba deh Anda pikirin lagi. Bandingin sama pajak kebodohan tadi. Biaya yang harus dibayar kalau kita salah ambil keputusan karena malas mikir atau terlalu impulsif. Iya juga sih. Bisa jadi jauh lebih mahal ya ongkos kesalahannya. Nah itu dia. Usaha di awal buat bikin matriks ini bisa jadi investasi yang murah banget dibandingin risiko kerugiannya. Coba deh, pikirin satu keputusan besar yang lagi Anda hadapi sekarang. Kira-kira, matriks ini bisa bantu Anda lihat lebih jernih nggak sebelum Anda melangkah? Pertanyaan bagus buat direnungkan. Oke deh, terima kasih banyak buat pembahasannya kali ini. Sangat mencerahkan. Sama-sama. Dan terima kasih juga sudah menyimak pembahasan mendalam kita. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.